Salam sejahtera, renungan harian Menebret berjudul Jagalah Hati dan Dirimu, ditulis oleh Pendeta Bremi Sondak. Berdasarkan kitab Amsal pasal 23. Ayat inti, kitab Amsal pasal 23 ayat 17-18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kitab Amsal pasal 23 memberikan nasihat yang sangat praktis tentang bagaimana kita menjalani kehidupan. Pasal ini berbicara mengenai pengendalian diri, makanan dan minuman, keinginan hati, kekayaan, serta bahaya iri hati. Salah satu pesan pentingnya terdapat dalam Kitab Amsal pasal 23 ayat 20-21. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Jangan hidup dikuasai oleh kerakusan dan pesta pora, karena kehidupan yang tidak terkendali akhirnya membawa kemiskinan dan kehancuran. Pertama, belajarlah mengendalikan diri. Kitab Amsal pasal 23 ayat 2 berkata, taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Bahasanya memang keras, tetapi prinsipnya jelas. Jangan biarkan keinginan menguasai kita. Tidak semua yang kita inginkan harus kita turuti. Ada saatnya kita harus berkata tidak kepada diri sendiri. Ellen G. White menulis bahwa pengendalian nafsu makan sangat berhubungan dengan kekuatan pikiran dan karakter. Ia mengatakan bahwa penguasaan diri dalam makanan membantu memelihara kekuatan mental dan moral. The Ministry of Healing halaman 308-310. Dengan demikian, pengendalian diri bukan sekadar masalah kesehatan. Ini juga merupakan bagian dari kehidupan rohani. Kedua, jangan biarkan keinginan menjadi tuan kita. Kitab Amsal pasal 23 ayat 4-5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamatinya, lenyaplah ia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Hal ini mengingatkan bahwa mengejar kekayaan dengan berlebihan adalah sia-sia. Kekayaan dapat hilang sekejap mata. Kita bekerja, berusaha, dan menggunakan berkat Tuhan dengan baik. Tetapi jangan sampai uang menjadi pusat kehidupan. Yesus harus tetap menjadi yang terutama. Ellen White menegaskan bahwa ketika kita memanjakan selera dan keinginan tanpa pengendalian, kuasa moral dapat melemah dan pengaruh kebenaran terhadap hati menjadi tumpul. Counsels on Diet and Foods halaman 427. 3. Jangan iri kepada orang berdosa. Kitab Amsal pasal 23 ayat 17 memberikan nasihat yang sangat indah. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Kadang-kadang kita melihat orang yang tidak hidup menurut kehendak Tuhan, tetapi tampaknya berhasil. Mereka memiliki uang, rumah, kendaraan, kedudukan, dan kehidupan yang kelihatan menyenangkan. Jangan iri, keberhasilan dunia bukan ukuran akhir dari kehidupan. Tuhan berkata dalam ayat ke-8, ayat 18, bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Orang percaya mungkin tidak selalu memiliki kehidupan yang paling mudah, tetapi ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, pengharapan di dalam Kristus. Pelajaran hari ini, Kitab Amsal pasal 23 mengajak kita untuk menjaga 3 hal. Kendalikan keinginan tubuh, jangan diperbudak oleh kekayaan dunia. Jangan iri kepada orang yang hidup jauh dari Tuhan. Kemenangan terbesar bukanlah ketika kita mampu mengalahkan orang lain, tetapi ketika dengan pertolongan Roh Kudus, kita mampu mengalahkan diri sendiri. Doa kita, Tuhan Yesus, ajarlah kami mengendalikan diri. Jangan biarkan makanan, minuman, uang, keinginan, atau kesenangan dunia menguasai hati kami. Berikan kami hikmat untuk memilih yang benar, kekuatan untuk berkata tidak kepada pencobaan,
dan iman untuk tidak iri kepada orang lain. Biarlah Engkau menjadi yang terutama dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa. Tuhan Yesus memberkati.